Internet tidak pernah benar-benar melupakan apapun. Kita sering berpikir bahwa jika kita menghapus sebuah file atau jika sebuah server dimatikan, maka data itu hilang selamanya. Tapi itu salah. Data hanya terkubur, menunggu seseorang dengan sekop digital yang tepat untuk menggalinya kembali. Beberapa minggu yang lalu, saya menerima email anonim. Subjeknya kosong, isinya hanya sebuah tautan ke direktori FTP yang sudah lama mati dan sebuah kalimat peringatan. Jangan dengarkan file audio di folder subjek Delta. Tentu saja, rasa penasaran seorang peneliti misteri internet seperti saya langsung terpancing. Apa yang saya temukan di sana membawa saya pada sebuah perjalanan ke sudut tergelap internet tahun 90-an. Sebuah legenda urban yang saya pikir hanya omong kosong di forum 4chan, ternyata memiliki akar kenyataan yang mengerikan. Kita akan membahas tentang jaringan bisik, sebuah eksperimen sosial di era dialog yang berakhir dengan bencana. Dan peringatan di email itu seharusnya saya patuhi. Untuk memahami jaringan bisik, kita harus kembali ke tahun ke-1997. Internet belum seperti sekarang. Kecepatannya lambat, berisik, dan sebagian besar berbasis teks. Di era inilah muncul sebuah BBS Bulletin Board System bawah tanah yang hanya dikenal oleh kalangan peretas dan penggemar okultisme tertentu. Pembuatnya menggunakan nama samaran DR Virus. Dalam manifesto yang sempat saya gali dari arsip Wayback Machine yang rusak, DR Virus mengklaim bahwa otak manusia dapat diprogram ulang menggunakan frekuensi audio subliminal yang dikirimkan melalui handshake, modem suara, pekikan khas saat internet tersambung. Tujuannya, katanya, adalah mencapai pencerahan digital. Tapi pengguna awal melaporkan sesuatu yang lain. Mereka menyebut bahwa setelah terhubung ke BBS tersebut, selama lebih dari 1 jam, suara kipas komputer mereka mulai terdengar seperti bisikan. Bukti paling konkret tentang bahaya jaringan bisik berasal dari log obrolan yang bocor pada Oktober tahun 1998 dari seorang pengguna bernama Sarah Nobenta Yocho. Sarah adalah seorang mahasiswa psikologi yang awalnya skeptis. Dia bergabung dengan BBS untuk membongkar apa yang dia anggap sebagai tipuan. Saya akan membacakan transkrip terakhir yang dia posting sebelum akunnya menjadi sunyi selamanya. Perhatikan perubahan nada bicaranya. Pukul jam 23:45. Ini konyol. Aku sudah online 2 jam. Cuma ada teks sampah tentang frekuensi theta. Kalian semua paranoid. Pukul jam 1:15. Ada yang dengar itu? Suara statis di speakerku. Polanya aneh. Seperti seseorang yang mencoba bernapas di bawah air. Pukul jam 2:30. Mereka tidak berbisik. Mereka berteriak. Tapi teriakannya sangat pelan. Virus, apa yang kau masukkan ke dalam file? Waf itu. Kepalaku terasa seperti mau pecah. Aku melihat bayangan di sudut kamarku. Tapi saat menoleh, tidak ada apa-apa. Posting terakhirnya hanya berisi deretan angka biner yang jika diterjemahkan berbunyi, sudah di dalam? Setelah malam itu, Sarah dilaporkan hilang oleh teman sekamarnya. Polisi hanya menemukan komputernya yang masih menyala, menampilkan layar statis. Jaringan bisik menghilang setelah tahun ke-1999. Dianggap sebagai mitos sampai minggu lalu. Ketika tautan FTP itu muncul di kotak masuk saya, di dalamnya ada folder bernama subjek Delta yang berisi 1 file audio berdurasi 3 menit. Whisper, W3, WAV. Sebagai peneliti, saya membuat kesalahan fatal. Saya mencoba menganalisisnya. Saya membukanya di software pengedit audio modern.
untuk melihat spektogramnya representasi visual dari gelombang suara. Apa yang saya lihat membuat saya menutup laptop saya selama 2 hari. Spektogram itu tidak menunjukkan gelombang suara normal. Pola frekuensi tinggi dan rendahnya membentuk sebuah gambar. Gambar wajah yang terdistorsi dengan mulut yang terbuka terlalu lebar, seolah sedang menjerit dalam diam. Ini bukan pareidolia fenomena, melihat wajah pada benda mati. Ini sengaja ditanam di sana. DR, virus tidak hanya mengirim suara, dia menyembunyikan sesuatu di dalam data audio itu. Saya tidak mendengarkan file itu secara utuh. Saya hanya memutarnya selama 10 detik untuk memastikan filenya tidak rusak. Itu 3 hari yang lalu. Sejak saat itu, saya sulit tidur. Mungkin ini hanya sugesti. Mungkin saya terlalu mendalami riset ini. Tapi saya harus jujur kepada kalian para penonton. Saat saya mengedit video ini, di keheningan malam, saya mulai mendengar suara statis putih yang konstan di telinga kiri saya. Dan terkadang, di antara derau statis itu, saya mendengar suara modem lama yang sedang melakukan dialing. Jaringan bisik mungkin sudah mati secara teknis. Servernya sudah lama dihancurkan. Tapi, ide di baliknya bahwa ada frekuensi yang bisa membuka pintu di pikiran kita yang seharusnya tetap tertutup. Ide itu masih hidup di sudut gelap internet. Saran saya, jika kalian menemukan tautan lama, forum yang terlupakan, atau file audio tanpa nama dari tahun 90-an, jangan diklik. Beberapa hal di internet sebaiknya dibiarkan terkubur karena mereka juga sedang mendengarkan kita. Sekian penelusuran kali ini. Matikan layarmu dan coba dengarkan keheningan di kamarmu. Apakah benar-benar sunyi?